Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk segenap sivitas peserta didik SMA Negeri 1 Anjatan, khususnya kelas 12 yang saya cintai dan saya banggakan semua. Pada hari ini kita akan memulai materi pelajaran pendidikan seni budaya, khususnya pendidikan seni teater, karena sesuai dengan program schedule kami guru pendidikan seni budaya di SMA Negeri 1 Anjatan. Untuk cabang seni teater kami ajarkan di kelas 12. Namun sebelumnya terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya sebagai guru pendidikan seni teater di kelas 12. Mungkin bagi kelas 12 yang waktu kelas 10 pernah saya ajar sudah mengenal saya. Tapi untuk semuanya saja saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Subhan, SPD, MPD. Tempat tanggal lahir saya Indramayu 8 November 1973. Alamat saya Jalan Masjid Jami Baitur Rahim Bugis nomor 2 RT 13 RW 04 Desa Bugis Blok Pasar, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Adapun pendidikan, yang pertama pendidikan dasar saya yaitu SD Negeri Bugis 2 tahun 1985. Sekolah menengah pertama saya di MTS Gupi Bugis, lulus tahun 1988. Kemudian saya melanjutkan di Pondok Modern Gontor Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah sampai tahun 1993. Tahun 1995 saya mengikuti pendidikan seni teater. Kemudian tahun 1998 saya mengikuti pendidikan latihan seni musik. Selanjutnya untuk S1 saya mengambil pendidikan seni sastra Inggris, lulus tahun 2002. Kemudian dilanjutkan S2 manajemen pendidikan, lulus tahun 2020 baru kemarin. Ya, terima kasih. Baik, saya akan memulai materi pelajaran seni teater. Seni teater, dari kata-kata teater itu mengambil dari bahasa Yunani, teatron, yang memiliki arti pertunjukan atau tontonan. Jadi teater itu dari bahasa Yunani, teatron artinya pertunjukan atau tontonan. Nah, tentunya kita pernah mengenal ada drama, ada sandiwara. Kalau drama itu dari bahasa Yunani juga, dramoi, artinya perbuatan, sikap, tingkah laku, gerakan, ekspresi, itu drama. Dalam bahasa Yunaninya itu dramoi. Kemudian di sini kita mengenal juga kata sandiwara. Kalau sandiwara itu dari bahasa Sanskerta, yaitu gabungan antara sandi dengan wara. Kalau sandi itu kode ataupun rahasia, sedangkan wara itu informasi atau petuah, bisa dikatakan juga nasihat, wejengan. Nah, itu wara. Sehingga kalau kita gabungkan jadi satu, sandiwara berarti menyampaikan informasi atau menyampaikan nasihat, menyampaikan wejangan dengan kode atau secara tidak langsung, yaitu dengan acting, dengan
menyuguhkan sebuah cerita yang mana di dalamnya ada nasihat, ada ujangan, ada informasi yang disampaikan. Itu makna dari sandiwara. Jadi kalau kita gabungkan jadi satu, teater, drama, dan sandiwara, ya. Kalau teater itu pertunjukannya atau tontonannya, drama itu actionnya, aksinya, actingnya, perbuatannya, sikapnya. Sedangkan kalau sandiwara itu informasi yang disampaikan melalui drama yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Baik. Pengertian teater secara umum, secara global. Teater itu adalah segala macam jenis tontonan yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Apapun yang dipertontonkan di depan orang banyak itu disebut seni teater. Itu pengertian umum. Kita jualan obat di pasar, dipertunjukkan, dipertontonkan di depan orang banyak, kemudian banyak orang yang nonton, itu bisa dikategorikan seni teater. Kita berteriak-teriak di tengah-tengah lapang, banyak yang nonton, itu juga seni teater. Kita nongkrong di pinggir jalan, kemudian orang-orang yang lalu lalang pada berhenti nonton aksi kita di pinggir jalan, itu juga bisa dikategorikan seni teater. Itu pengertian umum. Adapun kalau pengertian khusus adalah kisah hidup dan kehidupan manusia yang diceritakan atau diproyeksikan itu dipertontonkan lewat media, ya, seperti film layar lebar, ya, di atas pentas sebagai suatu bentuk komunikasi, situasi, action yang menimbulkan perhatian, kehebatan, kemudian keterunyuhan dan ketegangan perasaan pada pendengar ataupun penontonnya, di mana konflik sifat dan sikap manusia sebagai tulang punggungnya. Ini pengertian khusus. Maka dalam pengertian khusus ini kita akan lebih mendetail memahami pengertian teater ataupun drama. Jadi kalau sudah pengertian secara khusus ini, ada kisah hidup dan kehidupan manusia yang ditampilkan. Ada cerita yang sengaja dibuat kemudian dipertontonkan. Dan di dalamnya jelas ada satu actionnya, ada komunikasinya. Di sini komunikasi kan seperti antara pemain dengan penonton, ya. Jadi pemain menyampaikan informasi kepada penonton seperti tadi yang dimaknai lewat kata-kata sandiwara. Nah, ini bisa dikategorikan pengertian khusus seni teater. Ada komunikasinya, kemudian ketegangan perasaan. Jelas kita nonton film atau nonton drama, kadang-kala hati kita hanyut terbawa oleh cerita, oleh aksi dalam drama tersebut. Tentunya ada yang pernah menangis melihat sinetron atau film, ikut menangis. Ada yang ikut-ikutan tertawa terbahak-bahak, hanyut hatinya, merasa enjoy. Ada yang nonton film ikut-ikutan marah, ini terenyuh, menimbulkan perhatian. Maka dari itu, kalau kita gabungkan pengertian umum dengan pengertian khusus, ya, kalau tadi segala macam jenis tontonan yang dipertunjukkan di depan orang banyak, nah sekarang pertanyaannya, kapan seseorang atau aksi seseorang itu ditonton sama orang banyak? Kapan perbuatan manusia itu banyak yang nonton? Jelas, supaya perbuatan manusia banyak yang nonton, maka munculkanlah sikap, perbuatan, tingkah laku yang mengundang perhatian orang banyak. Tentunya gaya-gaya atau sikap tingkah laku yang sensasional, mengundang sensasi, baik itu ceritanya, kisahnya, ataupun tingkah lakunya atau aksinya, entah itu di atas panggung ataupun di mana saja tempatnya. Kalau kita mengundang sebuah aksi yang sensasi, otomatis orang-orang di sekitar kita, para nonton, kita akan menjadi sebuah tontonan itu. Dan sekarang sensasi itu munculnya dari mana? Dari permasalahan. Kalau nggak ada masalah, nggak akan ada sensasi.
Maka supaya munculnya masalah, munculkanlah konflik di dalam cerita tersebut. Maka tulang punggung dari seni drama atau seni teater adalah konflik. Nah, dasar lakonnya konflik. Tanpa ada konflik, cerita nggak akan seru. Baik, saya lanjutkan. Unsur drama atau unsur teater. Yang pertama, ide, gagasan, ada pemikiran. Apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita ceritakan, apa yang mau kita suguhkan, harus punya ide. Kemudian yang kedua adalah pemain. Setelah punya gagasan, punya ide, punya cerita, siapa yang mau memerankannya, siapa yang mau memainkannya, ini harus ada pemain. Kita pilih pemain-pemainnya yang cocok. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah tempat. Kalau sudah ada cerita, ada ide, kemudian pemainnya sudah ada, baru kita mencari settingnya di mana ini, actingnya di mana, ceritanya di mana ini, tempatnya di mana. Nah, kemudian yang keempat, kalau sudah ada ide, pemain, tempat, baru satu lagi yang terpenting, karena ini adalah pertunjukan, harus ada penontonnya. Ingat, seni teater adalah segala macam jenis tontonan yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Kalau nggak ada penontonnya, bukan teater, sebab bukan tontonan. Oke. Berikutnya, bagian drama atau bagian teater. Yang pertama, babak. Tahu babak? Babak adalah bagian. Kalau dalam buku itu bab, step. Step by step, bagian per bagian, termin per termin. Nah, episode itu babak. Kemudian yang kedua, adegan, acting, aksi. Jadi nanti per babak aksinya bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah prolog. Prolog adalah kata pembuka drama, atau bisa dikategorikan pidato untuk memulai sebuah drama. Ada sambutan dulu, atau ada hal yang harus dipaparkan terlebih dahulu tentang isi drama, itu lewat prolog. Kemudian berikutnya ada dialog. Kalau dialog itu komunikasi antara pemain dengan pemain, itu dialog. Kemudian monolog. Monolog itu berbicara sendiri tanpa ada lawan. Kadang-kala pada saat main drama kita berbicara sendiri, kita ngomel sendiri, itu monolog. Kita curhat pada saat main drama, itu monolog. Kemudian berikutnya epilog. Kalau epilog itu lawan daripada prolog. Kalau prolog kata pembuka drama, kalau epilog kata penutup drama. Begitu drama selesai, baru endingnya ditutup dengan ucapan untuk mengulas penampilan drama tadi, meringkas penampilan drama tadi, mengambil kesimpulan, itu lewat epilog. Oke, berikutnya kita harus mengetahui untuk apa drama ditampilkan, fungsinya buat apa sih drama. Nah, di sini fungsi-fungsi drama. Yang pertama untuk ritual. Paham kalian makna ritual? Ritual itu bukan berarti yang mistik-mistik saja. Ritual itu satu perbuatan manusia yang formal yang dilakukan berulang-ulang, itu ritual. Jadi perbuatan sakral ya, yang formal dilakukan berulang-ulang, itu ritual. Secara rutin dilakukan tuh ritual. Ya termasuk upacara bendera itu ritual juga. Ibadah kepada Sang Pencipta itu ritual. Jadi kalau ritual itu bisa berbentuk ibadah kepada Allah, kalau dalam agama, kalau dalam kegiatan umum pendidikan bisa berbentuk seperti pembelajaran, ini ritual. Kemudian upacara bendera tiap pagi Senin itu ritual. Berdoa tiap pagi itu ritual. Ya. Kemudian mengadakan evaluasi pembelajaran itu juga ritual. Kemudian berikutnya fungsi drama yang kedua, permainan. Perlu kita ketahui, life is game. Kehidupan adalah sebuah permainan.
Maka cerita yang disuguhkan dalam sebuah drama teater itu memiliki fungsi permainan. Bukan berarti permainan itu nggak serius. Justru permainan itu harus serius. Yang tidak serius itu main-main. Kalau permainan bukan main-main. Justru permainan itu harus serius. Itu. Jadi makna dari permainan itu sendiri ada timbal balik, itu permainan. Kita melakukan sesuatu, ada efeknya, itu permainan. Berbuat baik dikasih apresiasi, dikasih reward. Berbuat buruk atau berbuat kejahatan dikasih hukuman. Nah, itu namanya permainan. Baik, kehidupan kita ya permainan. Yang berbuat baik dikasih pahala, yang berbuat buruk dikasih dapat dosa. Itu juga permainan. Seperti kita belajar di sekolah, yang bisa mengerjakan tugas dapat nilai yang besar tentunya, yang tidak bisa mengerjakan dikasih nilai yang kecil. Itu juga permainan. Baik. Kemudian fungsi drama yang ketiga adalah pertunjukan. Karena makna dari teater itu sendiri adalah pertunjukan atau pementasan, maka fungsi drama atau teater juga untuk pertunjukan, untuk tontonan. Kemudian yang keempat, fungsi drama atau teater salah satunya adalah komunikasi. Seperti tadi yang disampaikan di awal, kata sandiwara itu menyampaikan informasi secara tidak langsung. Berarti di dalam drama itu, dalam teater ada komunikasi. Bisa kita jadikan film drama yang kita tampilkan untuk menyampaikan nasihat. Itu media komunikasi. Menyampaikan petua kepada yang nonton. Itu media komunikasi. Baik. Bentuk drama. Kita akan mengenal bentuk drama. Bentuk drama itu ada 4. Yang pertama, tragedi. Paham apa itu drama tragedi? Tragedi itu satu kejadian yang memilukan, yang menyedihkan, yang mengenaskan, kejadian yang naas, itu tragedi. Maka drama tragedi adalah cerita drama yang mengisahkan tentang kehidupan yang memilukan atau mengenaskan atau menyedihkan. Itu tragedi. Kemudian yang kedua, komedi. Sering kita mendengar kata-kata komedi. Komedi itu yang lucu. Maka drama komedi adalah drama yang menceritakan tentang kisah-kisah lelucon atau lucu. Nah, itu komedi. Ada lagi drama tragedi komedi. Berarti di dalamnya ada unsur kesedihan, ada juga unsur lelucon. Ini banyak, ya. Ada sedihnya, ada lucu-lucunya. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga pernah kita menjumpai sesuatu yang sedih, tapi ada lucu-lucunya. Kemudian ada juga yang lucu tapi menyedihkan. Nah, kemudian ada lagi yang keempat, melodrama. Melodrama adalah kisah drama yang menceritakan kehidupan sehari-hari. Itu melo. Oke. Nah, tadi di awal saya menyampaikan bahwasanya dasar lakon drama adalah konflik. Tanpa ada konflik tidak ada cerita yang menarik. Maka supaya ceritanya menarik dan jadi tontonan harus ada permasalahan atau konflik. Maka dasar lakon drama adalah konflik. Dan di sini ada beberapa hal yang memunculkan konflik dalam sebuah cerita atau lakon. Ya. Konflik muncul. Yang pertama, bisa jadi karena kecenderungan manusia untuk dikenal. Pengen tenar, pengen jadi orang nomor 1, pengen dihargai sama orang, pengen dihormati sama orang. Maka dia kadang-kala menyingkirkan orang-orang yang ada di sekitar. Sering kita jumpai pada saat pencalonan pejabat atau pencalonan kubu, itu kadang-kala sesama saudara, tetangga, beda pilihan, kita ada masalah, kita konflik, kita jadi pecah. Nah itu. Kemudian memperoleh pengalaman ketenangan. Jadi
Seseorang ingin tenang, ingin nyaman, ingin damai, kadangkala mengenyampingkan orang lain, mencari enak, pengen enak sendiri. Nah, kemudian mencari kedudukan dan lain sebagainya. Itu salah satu daripada munculnya konflik. Kecenderungan seseorang ingin dikenal. Pokoknya ingin jadi orang nomor satu, ingin jadi kaya, ingin jadi hebat, tapi dengan cara menginjak orang lain. Itu konflik. Kemudian yang kedua, munculnya konflik bisa jadi dari watak manusia itu sendiri yang ditentukan oleh keadaan intelektual. Kadang-kala orang semakin pintar, semakin berpengalaman, itu muncul semakin sombong dan jauh dari orang-orang kecil. Sehingga orang-orang kecil menganggap dia terlalu sombong. Kemudian emosional, ada kalanya terpancing emosi. Semakin dia jadi orang kaya, semakin dia punya kedudukan, dia gampang emosi, gampang meremehkan orang lain. Kemudian ekspresif itu dari raut muka. Kadang-kala orang tersebut tidak marah, tapi ekspresinya bikin orang jengkel, ada. Ya. Kemudian sosiokultural, karena kultur, kebudayaan, latar belakang, kebiasaan. Contoh, antara satu daerah dengan daerah yang lain punya kultur yang berbeda. Padahal mereka tidak ada masalah. Tapi manakala dipertemukan karena punya kebiasaan yang berbeda, otomatis akan muncul sebuah perbedaan konflik. Nah, kemudian yang berikutnya munculnya konflik bisa jadi karena interaksi sosial yang ditimbulkan akibat hubungan dengan sesama manusia. Yang namanya manusia bersama pasti ada masalahnya. Berumah tangga saja suami dan istri itu pasti ada konfliknya, ada perbedaan pendapat. Kenapa? Karena setiap manusia punya pola pikir yang berbeda, punya hati yang berbeda, punya pandangan yang berbeda. Jelas. Kalau sama berarti bukan manusia. Nah itu, manusia itu harus ada perbedaan. Itu saling melengkapi. Maka kata-kata soulmate itu sendiri bukan berarti sehati itu punya karakter yang sama, tidak. Yang disebut dengan soulmate itu saling melengkapi. Kemudian yang berikutnya, munculnya konflik bisa jadi dari situasi yang melingkupi manusia yang berupa keadaan fisik dan sosialnya. Keadaan fisiknya berbeda, ada kekurangan, kadang-kala ada kerenggangan hubungan. Kemudian sosialnya berbeda, dia keturunan orang kaya, ini keturunan orang nggak punya atau orang miskin, itu kadang-kala punya kerenggangan dalam berhubungan. Ini konflik akan muncul. Nah, baik, untuk hari ini itu saja yang dapat saya sampaikan terlebih dahulu. Ingat, tadi yang disampaikan pertama tentang pengertian teater, kemudian tentang unsur-unsurnya, ya, kemudian tentang bagian-bagian teaternya, ya, kemudian ingat dasar lakon drama atau teater adalah konflik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.